ini aku akan membuat video yang berbeda dari video-video aku sebelumnya. Dan sebelum menonton video aku kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian supaya aku tambah semangat terus untuk membuat video kali ini. Enjoy the video! Sesuai dengan request kalian, aku akan berbagi pengalaman aku dan satu persatu pertanyaan yang sudah saya terima melalui DM Instagram, WA, Facebook. Aku akan jawab satu persatu. Baiklah teman-teman, saya akan jawab pertanyaan yang pertama dari Kak Lina yang di Batam. Saya akan tampilkan message-nya di samping ini biar nanti teman-teman kelihatan dan bisa baca message dari teman kita. Jadi pertanyaannya seperti ini, kenapa sekarang menjadi pelayanan di gereja? Jadi saya akan jawab teman-teman, karena saya mau komitmen dengan panggilan saya mau taat dengan panggilan saya. Makanya saya bisa melayani, bisa full timer di sini, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan pelayanan itu adalah sebuah kehormatan bagi saya. Jadi saya harus terus melakukan apa yang menjadi panggilan saya. Dan aku gak mau mundur ke belakang teman-teman. Jadi teman-teman juga harus setia dan taat. Jika itu menjadi panggilan teman-teman, ya gak harus di gereja, tetapi setialah melayani dimanapun kita berada teman-teman. Jadi sedikit saya akan share tentang bagaimana pertobatan saya. Teman-teman harus dengar. Pertama sekali aku bertobat di tahun 2012 di Malaysia. Saya berangkat ke Malaysia. Saya dulu belum percaya kepada Tuhan. Walaupun saya dari kecil Kristen, jadi saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya dulu bertobat. Kita ngalamin Tuhan, saya bertobat di tahun 2012. Awalnya ketika kami sampai di Malaysia teman-teman, ternyata mereka sudah tahu kedatangan kami. Ya kami sama sekali nggak tahu kan kalau ada ya tiba-tiba anak lama datang samperin kami. Ya kami juga heran sih kenapa mereka datang. Mereka bukan bilang ada gereja di sana, ikut acara pertemuan-pertemuan, gak ada ya. Di situ mereka ajarin kami, bahkan mereka juga kasih kami berbagi ya mungkin barang-barang ya untuk kami pakai, termasuk kayak hangir, terus berbagai macam-macam lah teman-teman. Jadi singkat cerita, mereka juga minta nomor kami karena sampai di sana kami dikasih kartu Malaysia ya. Ketika mereka minta nomor kami, jadi mereka juga hubungin kami untuk datang di KUL, untuk datang ke ibadah-ibadah. Jadi selama saya ikutin ibadah KUL, pertemuan-pertemuan yang ada, awalnya sih saya kaget ya waktu saya masuk ke dalam gereja karismatik lah, karena udah beda dengan gereja saya yang dulu ya teman-teman. Nggak ada lompat-lompat, nggak ada sampai nari-nari, terus nggak ada nangis-nangis ya nggak. Terus tapi kalau di waktu di gereja ini ya mereka nangis, mereka menyembahnya antusias, dengan secara jasmanis juga mereka nari, melompat-lompat. Ya pun kan jadi ikut-ikut juga ya teman-teman. Malu juga kan, masa aku berdiri terus aku nggak buat apa-apa. Jadi singkat cerita, selama 2012 saya ambil keputusan, saya bertobat, saya dibaptis, dan di tahun 2013 saya jadi pengerja. Ya, jadi selama itu saya dipercayakan mulai dari gembalaku, koordinator, dan banyak hal-hal lagi teman-teman. Jadi saya setia bayar harga. Selama di gereja itu saya ngalamin pertumbuhan, saya ngalamin Tuhan, saya ngalamin karakter saya kok semakin baik, semakin dipulihkan. Bukan karena aku dapat
sesuatu yang wah banget gitu ya, tetapi menurut saya berkat yang spesial itu adalah ketika karakter saya pribadi itu ngalamin pemulihan, ngalamin suatu kemenangan. Jadi saya terus ikuti pertemuan-pertemuan dengan harga yang harus saya bayar. Yang pertama, saya bekerja 12 jam, saya juga harus pelayanan. Teman-teman kami juga seperti itu, pelayanan. Dan puji Tuhannya, lewat gereja ini juga, lewat saya ngalamin Tuhan juga, saya juga bisa ngalamin namanya berkat Tuhan. Bukan sekedar karakter saya aja teman-teman yang dipulihkan, tetapi banyak berkat yang Tuhan kasih. Menurut saya itu sangat luar biasa ya teman-teman. Mungkin sama teman-teman biasa baginya ya, tapi menurut saya itu sangat luar biasa. Yang pertama itu saya bisa sekolah teman-teman. Saya nggak kepikiran akan sekolah. Saya melanjutkan sekolah saya dulu hanya sekolah SMA aja, dan sekarang saya bisa melanjutkan kuliah di sana, sekolah esteteril ya. Saya di sana belajar, dan saya juga ikutin pelayanan, saya juga ikuti pekerjaan saya dengan baik, dan juga ada beberapa hal yang aku gak saya duga. Yang pertama, saya bisa melayani di tempat-tempat, ikut di acara pelayanan, di berbagi ya di suku asli, bagaimana cara pelayanan di setiap kampung-kampung. Di situ banyak diajarkan di sana. Jadi lewat dari situ saya, ya Tuhan, ternyata saya bersyukur kali. Saya juga belajar bagaimana mengasihi setiap orang-orang yang ada di sana, termasuk orang-orang asli. Ya, ada beberapa yang kami kunjungin orang-orang asli, dan juga kami ke bagaimana melayani di setiap panti-panti, dan banyak hal lagi teman-teman. Jadi saya bersyukur bisa ikut terlibat di dalam hal itu, dan bisa membagikan bukan berkat secara jasmani aja teman-teman, tapi berkat bagaimana saya melayani mereka. Sampai 7 tahun saya pelayanan di Malaysia, dan saya lakukan dengan segenap hati saya, dengan sepenuh hati saya. Walaupun ya ada proses itu bukan di lingkungan kerjaan aja ya saudara, tetapi sesama anak-anak rohani juga, sama pengerja-pengerja yang lain. Tetapi itu yang membuat saya semakin dibentuk, iman saya semakin dimurnikan. Di tahun 2019 perusahaan kami ini tutup teman-teman. Jadi singkat cerita, di tahun sebelum kejadian itu tutup, memang saya akan balik di tahun 2019. Di tahun 2018 saya sudah bergumul, saya sudah terus tanya sama Tuhan setelah pulang dari sini, Tuhan mau kemana dan aku mau ngapain. Dan aku nggak mau jadi TKI lagi tuh, aku nggak mau Tuhan sia-sia saya melayani di sini, dan sampai saya di Indonesia saya nggak melayani, dan aku nggak mau jauh daripada Tuhan. Aku mau benar-benar mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika saya bertanya terus sama Tuhan, Tuhan itu kan gak langsung ngomong ya saudara, tapi dia akan ngomong dari berbagai sekitar kita. Termasuklah ada beberapa pastor misi, dan mereka bilang, setelah pulang ini kalian kamu kemana? Dan terus bergumul ya teman-teman, sampai di akhirnya saya menemukan ternyata panggilan saya itu melayani. Jadi saya memutuskan untuk masuk di dalam misi dengan komitmen. Saya mau ikut dengan panggilan Tuhan, saya mau setia, saya mau terus memberikan hidup saya full time untuk di rumah Tuhan. Jadi itu aja sedikit ya pengalaman saya, komitmen untuk melanjutkan pekerjaan saya, melanjutkan untuk saya melayani. Next ke pertanyaan yang kedua dari Ito Melki. Tetap saya akan tampilkan di samping ya teman-teman. Kebetulan
sangat panjang, jadi saya harus nyontek dulu pertanyaannya. Bagaimana perasaan Ibu Gembala ketika diminta melayani jemaat di Serasan, di sebuah pulau yang terpencil dengan jumlah jemaat yang bisa dihitung jari, sementara sebelumnya terbiasa melayani di kota dengan jemaat yang jumlahnya banyak? Perasaannya sangat enjoy, menyenangkan, ada hal yang baru ya. Walaupun saya sudah lama pelayanan, walaupun gak full time ya, pelayanan di kota dan sempat juga pelayanan di Pinang beberapa minggu. Jadi ketika saya dipercayakan di sini di Pulau Serasan ini, saudara harus tahu ya, Pulau Serasan itu terletak di Natuna, di Kepulauan Riau, bukan di Kalimantan Barat. Kalau ikutkan perasaan, mungkin aku akan ngeluh kenapa saya ditempatkan di pulau yang nggak pernah sama sekali. Tetapi kalau saya ikutkan dengan hati saya, sesuai dengan tuntunan Tuhan, perasaan saya jadi enjoy. Jadi mau di kota maupun di pulau, itu banyak hal yang baru yang saya dapatkan. Nah, lanjut yang ketiga. Bagaimana menurut Ibu lebih asik melayani pengerja biasa atau melayani sebagai gembala? Jangan panggil Ibu lah, aku belum menikah. Menurut saya teman-teman, menurut pengalaman atau pribadi saya, dua-duanya asik. Bagaimana sekarang kita jalaninnya? Selanjutnya dari Kak Eva, apa yang membuat kita tahu bahwa seseorang itu jodoh kita? Apa yang membuat kita tahu bahwa kita diciptakan Tuhan untuk menikah? Karena di Alkitab kan ditulis ada yang tidak dapat menikah. Ya, ada tokoh yang tidak menikah. Rasul Paulus. Itu adalah pilihan dia bahwa seumur hidupnya dia nggak akan menikah. Dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Itu pilihan dia. Sama, kalau kita memang nggak mau menikah seumur hidup, itu pilihan saudara. Kalau saudara mau niat mau nikah, pasti Tuhan akan pertemukan. Dan saudara harus usaha juga. Apa yang membuat kita tahu bahwa seseorang itu jodoh kita? Kalau dia jodoh kita, dia akan mengarahkan kita jauh lebih baik, bukan semakin menurun. Ketika kita mendengar dari orang lain bahwa teman kita sudah lari dari jalan Tuhan dan cara berselingkuh, apakah mendiamkan atau pura-pura itu dosa? Karena kita belum pernah melihat dia selingkuh secara langsung, takut menghakimi dia. Ataukah kita harus tanyakan langsung kepada orangnya, ataukah hanya saja mendoakan sudah cukup? Kalau kita tidak melihat secara langsung, kita harus tanyakan kepada teman kita ini. Kita klarifikasi betul atau tidak. Jadi supaya kita tidak menghakimi mereka ya teman-teman. Terus apakah kita harus tanyakan langsung? Ya betul, kita harus tanyakan dia langsung. Kalau kita hanya dengar kabarnya dan cukup hanya mendoakan ataupun pura-pura apa dibilang di sini, pura-pura tidak tahu, itu tidak bisa atau tidak boleh. Itu sebenarnya kurang bagus ya teman-teman. Lebih baik kita klarifikasi, kita tanya, karena kalaupun dia benar selingkuh, kita harus tegur face to face dan kita harus kasih nasihat kepada dia. Oke? Next ke pertanyaan selanjutnya, dan ini yang terakhir dari Kak Marianti Sinaga. Saya geser sedikit deh, biar nanti tampil pertanyaannya di samping saya ya teman-teman. Gimana rasanya setelah dipercayakan sebuah pelayanan di Natuna? Ini hampir sama
dengan pertanyaan itu Melki. Saya memang di Natuna, tapi saya di Pulau Serasannya lagi, teman-teman. Rasanya pasti hal yang baru, ya, menyenangkan. Rasanya harus semakin bertanggung jawab, harus lebih dinikmati lagi, harus lebih semangat lagi, dan harus memenangkan jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi teman-teman, itu aja video aku kali ini. Saya harap kalian suka, menjadi inspirasi, motivasi, dan menjadi berkat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe channel aku dan aktifkan notifikasinya, like, share, dan sebarin semua teman-teman kalian. God bless you.